Anda kembali di Indonesia Morning Show. Penyanderaan terhadap WNI yang dilakukan oleh milisi bersenjata Filipina kembali terjadi. Kejadian ini sudah kali keempat dalam 2 bulan terakhir dan kali ini pemerintah Indonesia harus tegas agar kejadian ini tidak kembali terulang. Namun ketegasan seperti apa yang dibutuhkan pemerintah, kita akan langsung bahas bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Beni Joshua Mamoto, Ketua Tim Pembebasan Sandera 2005. Selamat pagi Pak Beni. Dan juga Mas Ridwan Habib, pengamat terorisme dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Ridwan. Mungkin saya ingin tahu dulu dari Mas Ridwan begitu, meskipun memang belum ada pihak yang mengklaim bahwa ada pembayaran, entah itu uang tebusan atau uang negosiasi, tapi banyak pihak menyatakan bahwa kejadian ini akan kembali terus berulang jika memang ada sejumlah uang yang dibayarkan kepada pihak penyandera. Pendapat Anda mengenai hal itu? Ya, itu sebenarnya teori sederhana bahwa ketika sebuah kelompok itu dituruti demand-nya, maka mereka akan menggunakan pola yang sama dengan target yang berbeda. Nah, permasalahannya yang menculik sekarang ini kan ada beberapa faksi. Ada 2 faksi yang berbeda. Faksi yang pertama yang menculik yang 7, yang kapal Charles, itu berada di Tawi-Tawi. Sementara yang ini faksinya Apo Mike ini dia beroperasi justru di Malaysia, di Sabah, di Lahad Datu. Lahad Datu, negeri Sabah ini. Iya betul. Jadi memang ada semacam dalam tanda petik target empuk gitu ya. Anak buah kapal Indonesia itu menjadi target empuk karena sebelum-sebelumnya itu proses pembebasannya menggunakan metode soft diplomacy. Jadi menggunakan dialog, menggunakan mekanisme lunak begitu. Sehingga mereka berpikir kalaupun saya mengambil sandera baru, maka toh saya tidak ada resiko apa-apa. Mereka juga pasti akan menggunakan metode yang sama dengan pembebasan yang sebelumnya. Ya, apa yang bisa Anda suggest gitu? Apakah memang kali ini pemerintah Indonesia harus melakukan soft diplomacy lagi, ataukah kali ini sudah sekian kali berulang sehingga pemerintah harus tegas? Ini kelompok Abu Sayyaf ini kan semacam mengingkari perjanjian ya, Sahnas ya. Ketika pembebasan yang pertama itu terjadi menggunakan metodologi dialog, lalu dia ternyata tidak bisa mengontrol faksi-faksi yang lain. Nah, maka itu pendekatan selanjutnya barangkali memang perlu diplomasi yang lebih keras. Kalau mungkin istilahnya diplomasi senjata begitu. Panglima TNI sudah menyatakan kalau tidak ada clearance dari pemerintah Filipina, bisa saja kemudian kita mengusulkan agar pasokan batu bara di stop ke Filipina. Dan itu 70%. 70% batu bara Filipina itu dipasok dari Indonesia. Artinya mereka hanya punya 30% resources. Listrik mereka bisa bermasalah kalau itu terjadi. Nah, pemerintahan Filipina sekarang juga baru. Presidennya baru. Duterte, wali kota Davao, mantan wali kota Davao yang terkenal tegas dengan kelompok-kelompok begini. Nah, kita tunggu pertemuan hari ini apakah ada semacam langkah maju begitu ya. Tapi tentunya kalaupun kemudian clearance untuk operasi militer itu diberikan, tentunya akan senyap ya. Teorinya kan begitu. Tiba-tiba saja kemudian bebas. Tidak mungkin kemudian persiapan diumumkan di syuting kamera itu. Saya kira nggak mungkin. Karena itu adalah operasi intelijen begitu ya. Kalau dari Pak Beni begitu, melihat ada upaya bahwa akan dilakukan operasi militer, menurut Pak Beni seperti apa? Sekali lagi mungkin kita perlu mempelajari siapa mereka. Amerika saja gertak nggak takut. Ketika Amerika membackup Filipina, mereka tetap eksis. Artinya dengan gertakan tidak ada artinya buat mereka. Jadi dalam hal ini memang kalau saya katakan upaya komprehensif, mungkin orang berpikir nggak populer dan itu lama dan sebagainya. Tapi menurut saya perlu. Ketika upaya penyelesaian parsial, ya begini kondisinya. Jadi dalam konteks ini memang karena masalah sudah semakin kompleks sekarang, kita semua ingin cepat. Keluarga korban, masyarakat, pemerintah ingin cepat selesai. Tetapi pilihan langkah ketika ingin cepat selesai ini harus tepat. Ketika tidak tepat, berulang. Nah, perlu kesabaran, perlu pengertian pihak keluarga, perlu pendampingan supaya mereka lebih tenang, supaya mereka tidak panik dan sebagainya dan mudah diteror oleh kelompok itu. Nah, ketika rentang waktu mungkin lebih panjang, tetapi kalau upaya yang dilakukan nanti tepat, kami yakin ke depan itu bisa ditekan lah, tidak seperti ini. Tidak kembali terjadi lagi. Contoh lagi. yang kami lakukan, 3 bulan kita negosiasi. Pada tapi 2005 10 tahun lebih baru kejadian. Artinya kita bisa memberi penggambaran kepada mereka bahwa
percuma menculik orang Indonesia. Ketika kami dulu perusahaan Malaysia yang notabene kemampuannya nyaris tidak ada. Ketika kami bersama polisi Malaysia datang ke sana, mereka angkat tangan. Nah, ini hampir sama dengan yang terakhir ini. Oke, tapi ketika saat itu, apakah situasinya berbeda gitu Pak Beni? Apakah ada perkembangan di dalam operasi yang dilakukan oleh kelompok penyandera ini? Iya, jadi kalau pola operasinya hampir sama. Semua ambilnya itu di titik pertigaan antara wilayah Indonesia, Filipina dengan Malaysia, kemudian dibawa ke arah ke atas, menyusur pulau-pulau, berujung semua berkumpul di lokasi ya itu, yang sekarang, yang kemarin, yang 14, di sekitar itu. Dan yang perlu dicatat adalah kenapa 2 kasus terdahulu itu penyerahannya di rumah gubernur. Ada apa dengan gubernur? Kalau mereka menyerahkannya di rumah itu, ya kalau orang awam saja boleh menafsirkan, berarti ada pengaruh dong gubernur terhadap para pelaku. Kalau itu ada pengaruh, kenapa nggak di stop lewat itu? Ini. Artinya ada pengaruh dari pemerintah Filipina di situ untuk menghentikan. Lokal. Baiklah. Dan kalau mengenai langkah yang memang harus kita ambil gitu, saat ini memang ya kalau sebagai masyarakat mungkin gregetan melihat pemerintah Indonesia yang masih belum juga melakukan langkah yang cukup tegas gitu kepada pemerintah Filipina. Kalau menurut Anda, Mas Ridwan, jika memang operasi militer ini dilakukan, apa yang harus diperhatikan dan apakah upaya ini lebih baik daripada memang upaya menghentikan pasokan batu bara yang tadi sempat dikatakan oleh Mas Ridwan? Tahun 2002, Amerika Serikat mengerahkan Navy SEAL untuk menyelamatkan warganya di Filipina. Dan itu gagal, fail. Ada 1 mati, meninggal dunia, hanya 1 yang selamat, namanya Gracia Durham. Dan korban di pihak Navy SEAL juga cukup banyak. Tetapi resiko itu diambil oleh Amerika Serikat. Dan setelah itu memang cukup menekan jumlah sandera dari Amerika ya. Ada efek deterrence kalau kita belajar itu, ada efek gentar. Nah, permasalahannya sekarang apakah energi dari Indonesia itu cukup besar untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya ini permasalahan dalam negeri Filipina, Sahnas. Dan ini berpuluh tahun tidak selesai. Permasalahan di Lahadatu, Sabah. Kebetulan tahun 2013 saya meneliti operasi daulat antara pemerintah Malaysia melawan Kesultanan Sulu di sana. Saya stay di sana hampir 1 bulan untuk melihat perangnya. Itu bertahun-tahun di situ diklaim laut itu milik Sulu atau milik Malaysia. Tidak selesai sampai sekarang. Duterte kemudian sekarang mencoba melakukan pendekatan lebih soft karena dia mantan wali kota Davao. Coba Abu Sayyaf maunya apa? Ayo kita berunding, ayo kita dialog. Tetapi saya tidak yakin dialog itu juga akan berhasil. Maksud saya, apakah kita punya energi yang cukup, Indonesia maksud saya, untuk menyelesaikan problem dalam negeri Filipina yang bertahun-tahun saja mereka tidak selesai menyelesaikannya itu. Sementara kita korbannya adalah warga negara biasa, anak buah kapal, warga Indonesia. Tapi yang kita inginkan adalah mereka gentar untuk kembali menyandera. Ya, karena itu begitu, kemudian kan? ada beberapa solusi yang ditawarkan Jenderal Pak Beni tadi adalah solusi komprehensif. Memang tadi membutuhkan waktu, takes time. Tetapi yang kemudian juga harus diingat adalah keselamatan sandera juga. Karena kelompok yang Appomattox ini kan dia terkenal sadis juga. Tahun 2015 dia menculik warga Malaysia sendiri namanya Bernard Tan. Terlambat 3 hari tebusannya tidak dibayar, dieksekut, dipenggal oleh kelompok yang sama. Kalau benar Appomattox ya, Appomattox ini disebut oleh Kepala Kepolisian Sabah dalam jumpa pers resminya. Ada beberapa ini berarti ya kemungkinan kelompok-kelompok mana yang mengambil. Saya kira itu. Jadi apakah energi bangsa Indonesia ini cukup besar? Sementara masalah kita begitu banyak untuk mengurusi problem internal dalam negeri perairan di Filipina itu. Karena itu perlu Filipina ditekan lebih tegas. Itu kan urusan negeri kamu. Kamu selesaikan dong. Jangan kemudian warga kami menjadi korban gitu. Berarti bisa menekan dengan kembali lagi salah satu yang logis adalah pengurangan pasokan energi batu bara tadi 70% ya Mas Ridwan. Mungkin terakhir saya akan minta Pak Beni begitu. Pak Beni, sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah juga agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang dan kita tidak memiliki efek yang tadi Pak Beni bilang seksi begitu di mata penyandera. Ya, jadi dalam konteks penanganan ini kalau saya sampaikan tadi secara komprehensif, semua instansi terkait dengan masalah ini turun,
Kalau Kemendikbud ada direktur diplomasi budaya, dia harus bekerja. Kalau kita membangun sister city dengan Tawi-Tawi, dengan Sambuanga, dengan Hulu, kemudian Sandakan, segera itu dilakukan. Maka kita terbuka jalur komunikasi. Bagaimana kita bisa membantu perdagangan. Kan sekarang tergantung dari Sandakan. Kalau nanti Indonesia, Kalimantan Utara juga bisa berperan seperti itu. Kalau sudah terjalin hubungan baik, kekeluargaan, kemudian saling menguntungkan, saya yakin masyarakat akan termaru. Kita perlu tahu siapa si pelaku, kenapa ini berlangsung terus, apakah ada dukungan masyarakat, apakah masyarakat dapat bagian, kemudian kemana itu uang, itu harus kita pelajari. Sehingga dengan mudah kita bisa menangkap simpul-simpul mana yang harus disentuh. Nah ini, kalau kita belajar dari apa yang penanganan yang lalu, kita mendapati bahwa kesimpulannya, kita belum lengkap memahami siapa mereka. Kita harus memahami terlebih dahulu siapa yang melakukan dan seperti apa pola pikir mereka. Pembagiannya kemana? Sehingga kita tahu, oh yang berperan si ini, si ini, si ini, si ini. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Beni atas informasinya dan juga Mas Ridwan yang sudah berbagi di sini. Intinya pemerintah kita memang tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil tindakan begitu mengenai WNI yang memang disandera saat ini. Dan juga tadi Pak Beni sempat mengatakan segera lakukan jalur komunikasi dan juga efek menekan pasokan batu bara ini salah satunya dianggap bisa untuk menekan pemerintah Filipina dalam membereskan permasalahan yang ada memang di Filipina itu sendiri. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya